Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya akan nge-review bebek saya ya. Ini masih bahan ya, masih bahan. Sama ada yang sudah bisa kawin, sebagian masih bahannya. Sengaja saya bikin untuk pejantan tangguh. Oke sahabat, yuk kita bahas. Gini sahabat ya, ini yang 3 ekor ini, yang gede-gede ini sudah keturunannya, jadi bukan packing lagi, tapi namanya hibrida ya. Walaupun sebesar apapun ya bebeknya, kalau sudah keturunan itu namanya hibrida ya, bukan packing lagi. Nah ini sudah keturunan berapa ya, tapi lumayan bagus ini buat pejantan tangguh ya. Nah itu yang masih bulunya jelek, itu sengaja saya membesarkan bebek yang bulunya jelek ya. Itu karena saya ngambil umurnya sahabat ya. Saya ngambil umurnya, itu umurnya sudah tua. Jadi kan kalau untuk dibikin bibit ya, untuk pejantan ataupun untuk indukan, itu yang kita perlukan itu umurnya. Jadi ini umurnya sudah hampir 3 bulan ya. Ini sengaja ambilnya yang kecil-kecil. Ini asli packing. Ada 1 2 3 4, ada 9 ya. Ini 9 ini asli packing sahabat ya. Tapi kurang tahu F1 atau tidaknya ya. Karena yang tahu F1 itu dari sananya, dari apa namanya? Dari pusat ya, dari luar negeri itu ya. Itu baru F1. Kalau sudah di sini itu packing tapi kemungkinan bukan F1 ya. Kalau menurut pengamatan saya ya, packing itu terlihat dari lehernya yang panjang. Lehernya panjang-panjang sekali, itu packing ya. Kalau yang F1 itu yang packing F1 yang keturunan Malindo itu masih asli ya, itu tinggi-tinggi dan juga lehernya panjang. Dan ada lagi yang dari Pokpan itu ya. Kalau dari Pokpan itu beda, lehernya tidak terlalu panjang, tapi badannya yang lebar ya. Jadi untuk membuat bebek hibrida asli ya. Kalau hibrida asli itu perkawinan bebek packing sama lokal. Itu ketemunya bebek hibrida asli ya. Yaitu biasanya di sini yang dari Balitnak itu packing asli sama lokal Mojosari ataupun lokal kita ya. Nah itu nanti jadinya itu bebek hibrida. Bebek hibrida itu yang apa ya? Tapi kalau hibrida nanti dikawinkan lagi sama hibrida itu genetiknya rusak. Jadi nanti pertumbuhannya itu tidak benar ya. Cuman 50% saja yang bagus. Jadi kalau mau cari hibrida asli itu benar-benar hibrida ya, perkawinan dari packing sama Mojosari. Nah itu namanya hibrida asli ya, itu sangat bagus, itu pertumbuhannya sangat bagus ya. Dan untuk yang di PT itu perkawinannya itu packing asli ya, packing asli sama keturunan packing. Tapi keturunannya yang keturunan berapa itu ya, kita belum paham ya. Tapi yang jelas itu packing F1 dikawin sama hibrida ya, itu jadinya bagus. Jadi hibridanya jadi hibrida super ya sahabat ya. Bisa 2 kg di umur 40, itu genetik yang paling bagus. Dan itu keturunan yang keberapa itu saya belum hafal ya. Karena saya baru mengawinkan itu sekitar 3 keturunan, dan 3 keturunan ini juga sudah bagus. Ini kalau orang yang tidak tahu yang seperti ini bilangnya packing ya, padahal ini bukan ya.
ini hibrida, karena saya rawat dari kecil itu hibrida. Hibrida ini saya sengaja, ini dari hibrida dari PT ya. Ini kalau dikawinkan sama lokal nantinya jadinya bagus nih, hibrida keturunan yang bagus ini ya. Bisa anakannya nanti warnanya belang ya, biasanya warnanya coklat campur hitam campur putih gitu ya, macam-macam warnanya, dan pertumbuhannya bagus. Kalau untuk yang asli lokalnya, yang asli lokal, dan hibridanya hibrid yang asli itu lumayan bagus. Nah, lebih bagus lagi nanti kalau yang ini ya, yang packing ini, packing dikawin sama lokal itu bagus. Lebih bagus lagi packing dikawin sama hibrida. Nah, nanti keturunannya itu kayak DOD tetesan PT ya sahabat ya. Jadi masalah genetik itu rumit. Jadi kalau kita mau menciptakan genetik yang bagus ya, yang bisa mendapatkan bobot 2 kilo dalam 40 hari, itu kita benar-benar harus teliti. Packingnya harus asli ya, F1, harus asli F1. Dan hibridanya juga harus hibrida yang bagus, yang sudah benar-benar diseleksi ya. Jadi kalau tetesan rumahan itu masih campur-campur sahabat ya, seperti ini masih belum bisa mengambil menghasilkan yang sempurna ya, karena packingnya itu kebanyakan sudah tidak F1 ya, bukan F1. Jadi ini juga tidak tahu ini ya, ini packingnya packing asli, cuman nggak tahu F1 atau F2 atau F3 ya. Jadi kita tidak bisa memutuskan kecuali nanti setelah ada hasil itu sahabat ya. Dan terkadang ada ya DOD yang lemah, fisiknya lemah, terus kematiannya tinggi, terus tingkat kerataannya tidak rata. Itu biasanya DOD tersebut pejantannya dan indukannya itu masih muda ya. Yang pertama masih muda, dan yang kedua biasanya pejantannya itu campur, bukan F1 tapi hibrida. Karena hibrida kalau dikawin dengan hibrida lagi itu hasilnya akan jadi perkawinan sedarah. Oke. Dan perkawinan sedarah itu hasilnya tidak bagus, cuman 50% saja yang bisa besar ya, yang pertumbuhannya bisa maksimal cuma 50%, dan yang 20% lagi itu tidak maksimal, ketinggalan ya, dan yang 30% lagi itu lemah. Jadi fisiknya lemah sekali ya kalau untuk perkawinan sedarah, yaitu perkawinan dengan hibrida dan hibrida ya. Jadi untuk menghasilkan DOD yang bagus itu persilangannya harus benar-benar teliti ya. Jadi pejantannya itu harus benar-benar asli. Kalau kecampuran, misal pakai jantan 10 ekor, ada kecampuran 1 ekor yang hibrida, nah itu hasilnya kurang bagus. Karena yang hibrida itu nanti kawin lagi sama hibrida, terjadilah perkawinan sedarah, dan hasilnya akan jelek ya sahabat ya. Oke sahabat, hanya ini ya yang bisa saya jelaskan kepada sahabat semua tentang genetik, karena genetik itu sangat susah ya, sangat rumit. Jadi untuk menghasilkan hibrida yang bagus itu sulit ya, tapi penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang penting jantannya itu harus asli. Kalau mau F1, kalau mau packing, kalau mau hibrida ya, jangan dicampur biar hasilnya sempurna. Oke sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Salam ternak, salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.